Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janmelika Abi Kurniawan. Saya dari kelas 15-2A 30, NIM 15230382. Di sini saya akan membahas pertemuan 10, yaitu set instruksi mode dan format pengalamatan. Karakteristik instruksi mesin. Di sini saya hanya membahas dua saja, yaitu instruksi mesin atau machine instruction yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU. Dan kemudian fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut set instruction CPU. Instruksi mesin atau machine instruction yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU. Instruksi mesin atau machine instruction merupakan perintah-perintah dasar yang dieksekusi oleh CPU untuk melakukan operasi tertentu. Berbagai macam fungsi CPU dapat diwakili oleh instruksi mesin ini. Beberapa instruksi mesin umum yang membentuk operasi dan fungsi CPU meliputi load, yaitu instruksi digunakan untuk memuat data dari memori ke dalam register CPU. Selanjutnya ada store. Instruksi ini digunakan untuk menyimpan data dari register CPU ke memori. Selanjutnya arithmetic. Instruksi aritmatika yang digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya ada logis. Instruksi logika yang digunakan untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, XOR, dan NOT. Selanjutnya branch. Instruksi cabang atau branch digunakan untuk mengubah aliran eksekusi program, misalnya melompat ke alamat memori tertentu jika kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya ada jump. Instruksi lompat digunakan untuk melompat ke alamat memori tertentu tanpa memeriksa kondisi. Selanjutnya compare. Instruksi perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengatur status flags berdasarkan hasil perbandingan. Selanjutnya ada shift. Instruksi pergeseran digunakan untuk memindahkan bit dalam register ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ada interrupt. Instruksi interrupt digunakan untuk memberikan sinyal kepada CPU bahwa peristiwa eksternal yang memerlukan perhatian, seperti pengiriman data melalui perangkat input atau output atau pengecualian program. Selanjutnya ada NOP, yaitu no operation. Instruksi ini tidak lakukan apa-apa dan sering digunakan untuk pengisian atau penundaan. Selanjutnya, kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut set instruksi atau instruction set CPU. Set instruksi CPU atau instruction set adalah kumpulan perintah atau operasi yang dapat dieksekusi oleh sebuah unit pemrosesan pusat atau CPU. Dalam sebuah komputer, instruction set ini berbeda-beda tergantung pada arsitektur CPU yang digunakan. Berikut adalah beberapa arsitektur CPU populer dan set instruksi yang mereka dukung. Yang pertama ada x86, merupakan arsitektur CPU yang dominan dalam komputer pribadi atau PC dan server. Set instruksi x86 mencangkup operasi dasar seperti manipulasi data, operasi logika, aritmatika, dan kontrol aliran. Beberapa ekstensi penting termasuk SOE atau Streaming SIMD Extension untuk operasi floating point dan SIMD atau Single Instruction Multi-File Data dan AVX atau Advanced Vector Extension untuk pengelolaan paralel. Selanjutnya ARM digunakan dalam berbagai perangkat mobile, embedded systems, dan semikonduktor. Instruction set ARM mencakup operasi yang serupa dengan x86 tetapi memiliki kekhasan arsitektur tersendiri. ARM juga
mendukung ekstensi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi seperti Neon untuk SIMD dan TAM untuk mengurangi ukuran kode. Selanjutnya ada MIPS, digunakan dalam aplikasi embedded, router, dan konsol permainan. Instruction set MIPS memiliki struktur yang sederhana dan rapi, dengan fokus pada kinerja yang tinggi dan efisiensi energi. Selanjutnya ada PowerPC. Awalnya dikembangkan oleh IMB, kemudian digunakan dalam komputer Macintosh dan konsol permainan seperti PlayStation 3. Instruction set PowerPC dirancang untuk kinerja tinggi dan komputasi paralel. Selanjutnya ada PARC. Awalnya dikembangkan oleh Sun Microsystems. PARC digunakan dalam server dan workstation. Instruction set PARC dirancang untuk komputasi paralel dan dapat disesuaikan dengan berbagai aplikasi. Selanjutnya ada RISC-V, merupakan arsitektur komputer open source yang semakin populer karena fleksibilitasnya dan dukungan untuk berbagai aplikasi, memulai dari embedded system hingga superkomputer. Instruction set RISC-V didasarkan pada prinsip Reduced Instruction Set Computer atau RISC dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Itulah beberapa contoh arsitektur komputer dan set instruksi yang mereka dukung. Setiap arsitektur memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, dan pilihan arsitektur komputer biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan aplikasi, kinerja, dan faktor lainnya. Itu saja yang dapat saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.